Ya, salam jumpa pada kuliah selanjutnya, kuliah daring selanjutnya. Pada kesempatan ini saya mau mengajar Anda untuk menganalisa ANAHBA 2 jalan. Ya, kemarin sudah kita bahas ANAHBA 1 jalan. Sekarang kita bahas ANAHBA 2 jalan. Nah, seperti Anda ketahui, ini ada soal, contoh soalnya begini. Diketahui data waktu hancur tablet X dalam menit yang terdiri dari dua jenis tepung berbeda dan kadar berbeda pula. Ini datanya. Berdasarkan data tersebut yang sudah dianggap normal dan homogen, ya. Ini nanti dianggap normal homogen. Nanti kita uji normalitas dan homogennya. Kalau nggak normal dianggap normal. Ya, dianggap normal. Jadi kita bisa lanjutkan dengan statistik parametrik, dalam hal ini ANAHBA 2 jalan. Ujilah. 1. Adakah pengaruh jenis tepung? Nah, di sini jenis tepungnya adalah amilum medis sama amilum ganyong terhadap waktu hancur tablet. Dan kedua, adakah pengaruh kadar tepung terhadap waktu hancur tablet? Kadar tepungnya ada berapa? 3, 5%, 7,5%, 10%. Dan yang ketiga, adakah perbedaan rata waktu hancur tablet antar kelompok? Antar kelompok ini amilum medis yang 5% ini datanya. Nah, yang amilum medis yang 7,5% datanya ini. Yang ini datanya tidak sama. Nanti uji paskanya sebaiknya menggunakan Skeve. Ya, kalau datanya sama semua boleh menggunakan LSD, ya, di sini. Jadi di sini adakah perbedaan rata waktu hancur tablet antar kelompok? Jika ada, ujilah perbedaan antar kelompok. Jadi 1 vs 2, 1 vs 4 dan seterusnya. Nanti kita uji satu-satu boleh, ya. Setelah Anda dapat soal seperti ini, kita lihat. Ya, ini tabelnya, ini sudah kelihatan angkanya nanti. Nah, kita kembali ke SPSS. Nah, ini saya setting dulu dari variable view. Jangan lupa ini variable view. Ya, kita tentukan dulu dari amilum ganyong, medis sama ganyong ini. Jadi saya katakan di sini apa? Bahan, ya, seperti waktu hancur ini yang terdiri dari dua jenis tepung berbeda. Saya katakan bahan, yang di sini saya katakan kadar boleh, ya, atau jenis tepung boleh, ya, jenis tepung boleh di sini yang tadi kadar, ya. Saya setting dulu jenis tepung dulu aja. Nah, di sini tulis jenis tepung, jenis underscore tepung, tab desimal kosong, tab label jenis tepung, tab, jangan lupa value-nya ini, jangan lupa, ya. Klik 1 amilum medis AM, add 2 amilum ganyong AG, ya, add OK. Measure-nya nominal. Terus tab. Nah, di sini kadar. Tab 0. Tab kadar. Kadar apa? Kadar tepung, boleh. Tab. Nah, di sini kita lihat value-nya, klik 1. Tadi berapa? 5%, ya. Nah, 5%.
copy. Nah, di sini paste add 7,5%. Add 3 10% kalau nggak salah ya, kita lihat aja 10% ya. Ini nah 10%. Add oke. Langsung di sini ordinal ya, ordinal karena apa? Konsentrasi kan tadi 5%, 7,5% ada tingkatan, maka saya isi aja ordinal. Setelah itu saya isi kelompok. Kelompok tab 0 kelompok, iya tab. Kelompoknya berapa? Tadi lihat soal tadi, barisnya ini aluminium medis, aluminium ganyong, jenisnya ada 2, kadarnya ada 3, maka kelompoknya ada 6. Berarti yang pertama 1 aluminium medis AM 5%, nanti AM 7,5%, AM 10%, terus AG 5%, AG 7,5%, AG 10. Nah ini, nah ini value nya 1 AM 5%, add 2 apa AM 7,5%, add 3 AM 10%. Ya, ini add. Nah, keempat AG berapa? 5%. 5 AG 7,5%. Add 6 AG 10%. Ya, add oke. Sini nominal aja. Ya. Terus di sini variabel selanjutnya adalah waktu hancur. Waktu hancur. Maaf, waktu hancur. Ya, tab. Desimalnya berapa? 2. Waktu hancur. Tab, pilih scale. Sudah, ini selesai. Nah, tinggal nyeting, nanti kita lihat ya. Setelah ini bikin variabelnya. Ini yang paling penting di sini. Ya, saya kembali ke data view. Nah, ini saya mau ngisi di sini kadar. Kadarnya ada berapa? Ada 3. Berarti 1. Nah, satunya ada berapa kali? Nah, ini di sini nanti kelompok aluminium medis yang 5% ada berapa? Kita lihat banyaknya sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6, maka ketik 1 6 kali. 2, lihat perhatikan tuh 2, 3, 4, 5. Ya. 2, 3
6. Ya, kita lihat ya. Ini satunya ada 6. Nah, duanya 5. Tiganya 6. Lima ya. 6. Ya. Jadi 12 sama 5 kan 17, betul ya. Di sini jenis tepungnya 1. Amilum medis dulu toh. Ya. Coba. Nanti ngeceknya gampang. Pakai ini, klik sini. Nah, klik sini. Nah, itu loh. Ya, ini. Coba. Nah, sekarang saya bahas lagi di sini. Ini sebetulnya bisa dikopi. Tapi kalau di SPS 19 susah dikopinya. Nih, coba. Nah, itu nggak bisa lah, itu lebih susah itu malah. Nah, undo aja. Tuh, kembali hilang itu. Nggak bisa. Ya, kita ulangi lagi aja ya. Ulangi lagi. Jadi di sini kadarnya ada berapa? 6 kali 4, 5, 6. Duanya ada 5 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tiganya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Di sini 1. Nah, dengan cara yang sama yang ke bawah. 1 6 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 2 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 3 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 2. Nah, ini. Di kelompok sama. Di sini di kelompok satunya kan 6 kali. Ya, 1 6 kali. Duanya 5 kali. Betul, duanya 5 kali. Ya. Tiganya 6 kali. Ya. Empatnya 6 kali. 5 5 kali. Betul? Ya. 6-nya 6 kali. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Terus kita masukkan aja. Oh, ini kan ada. Kita lihat, saya buang aja ini. Ya. Nah, kita masukkan waktu hancur. Nah, ngeceknya biar gampang. Amilum medis 5%. Nah, ini loh 5%. Ini. Nah, ini datanya. Ini kita copy sih, ini kita copy. Ya.
Masuk ya, ya. Terus yang 7,5 elemen list, klik copy. Nah ini klik kanan, paste ya. Setelah itu yang 10%. Nah di sini 10% ya, kita lihat. Yang 10%. Nah ini loh, ini loh, saya copy. Nah udah sampai sini, copy. Nah, ya ini baru amilomedis yang selesai, yang ganyong belum. Kita copy satu-satu. Nah ini 6 toh, copy ya. Masuk. Nah ini ya, kedua yang kelompok 7,5. Ini toh 7,5, kita lihat. Nah ini coba kita lihat ya, ini toh sudah 2 kali toh. Ini sekarang yang nanti 7,5. Oh ya, mulai ayam ganyong sudah, ayam ganyong sekali toh 4,3 ini. Nah ini sekarang yang ini 5 ya. Nah ini paste. Nah ini yang 10%. Nah ini aja. Klik copy, masukkan ya. Ini datanya sudah keset semua. Kalau mau diklik sininya, ini value labelnya, klik. Nah ini ya, kita uji normalitas dan homogenitas. Saya uji berdasarkan analitik, deskriptif, statistik, pilih explorer. Nah perhatikan ini nanti yang waktu hancur masuk ke dependent list, yang jenis tepung, kadar sama kelompok saya jadikan satu. Nah masukkan ke bawah. Nah ini ya, statistik, outlier atau pencilan, continue, plot ya, seperti biasa aja. Hilang, normality hilang, power estimasi silahkan continue. Oke ya. Nah, kita lihat tentang proses. Tunggu sebentar. Itu masih running, tunggu sebentar. Ya ini masih running. Nah ini sudah, ini jenis tepung. Tunggu, masih running. Nah ini sudah jenis tepung. Jenis tepung ada 2, AM sama AG. Nah ini datanya normal enggak? Nah ini datanya normal untuk AM sama AG, datanya normal. Ini berdasarkan baris ya, ini baris. Homogen tidak, berdasarkan. Sekarang kita berdasarkan kolom kadar bawahnya. Nah ini
Ini pencilan dada tuh bersih, lihat. Nah ini bersih ya, ini bersih, nggak ada pencilan. Nah sekarang ini kadar tepung, processingnya dilihat, gas processingnya waktu hancur 5%, ada 12 data. Untuk yang 7,5 ada 10, yang 10 ada 12 ya, ini sensitifnya ini. Nah sekarang kita lihat, nah signifikasinya untuk Kolmogorov lebih dari 0,05. Untuk yang Shapiro ada satu, yaitu yang di 10%. Shapiro dinyatakan tidak normal ya, itu karena di Kolmogorov normal, di Shapiro tidak normal, maka kita wajib menggunakan uji normalitas secara statistik ya. Nah, sekarang kita lihat uji kelompoknya. Nah ini bawahnya uji kelompoknya, nanti yang baik mana, di salah satu pilih aja. Nah ini uji kelompok, nah ini uji kelompok mana? Iya ini uji kelompok. Nah normalitinya gimana? Nah ini bawahnya ini, iya. Nah ini tes normality amilum medis 5%, tuh lihat signifikasinya lebih dari 0,05, maka normal semua. Demikian juga yang Shapiro normal, maka datanya normal sama homogen. Ini tes homogennya based on mean ya, bacanya di based on mean yang di atas sendiri ya, lebih dari 0,5 homogen. Nah sekarang kita lihat kembali ke sini toh, datanya iya ya, tadi uji normalitas sudah dinyatakan normal dan homogen. Sekarang saya bahas analisanya. Klik analis. GLM univariat. Nah ini waktu hancur masukkan dependent list, jenis tepung sama kadar saya masukkan ke sini. Nah ini kita lihat plotnya, jenis tepung, kadar. Nah, add, balik, add. Ini belum. Nah ini ya, continue, plot sudah tadi ya. Post hocnya pakai skv aja, pakai skv. Jenis tepung nggak usah, kadar yang saya. Nah ini pakai skv aja, iya. Continue. Nah ini coba continue, ini ya post hoc. Nah ini udah ya, SD option overall descriptive ya, descriptive homogen, continue ya. Posoknya sudah, option sudah, save-nya nggak usah, ditinggal aja ya, langsung OK. Nah ini univariat, ciri-cirinya univariat itu loh, ciri-cirinya. Nah univariat ya, jenis tepungnya ada berapa? Ada 2. Jenis kadar tepungnya ada berapa? Ada 3 ya. Di sini kita lihat, nah di sini lah, nanti kita tinggal apa, membaca aja, kan sudah dimasukkan tadi contohnya. Nah,
nanti kalau nyeting lagi lah itu pelan-pelan ya gitu. Nah setelah itu, nah ini tes homogennya ini sudah lihat, tes between subjek efek mana ini ya. Nah nanti kita lihat untuk datanya ini posoknya silahkan ya. Jadi untuk kelompoknya ada perbedaan, untuk jenis tepung ada perbedaan, jenis apa kadar ada perbedaan. Nah ini sampai sini jelas ya, lanjut ya. Nah setelah ketemu, nah, sudah ini sudah kelompok ada perbedaan. Correlated model itu kelompok nanti. Jenis tepung berbeda, tapi kalau pertanyaannya ada perbedaan enggak? Baris. Nah, ini. Maka Anda harus mencari jenis tepung. Nah, ini. Jenis tepungnya ada perbedaan. Terus lanjut kadar. Ada 3 kadar. Ya, coba kita bahas dulu. Kadar. Nah, kadar ada perbedaan. Nah, mana yang berbeda kadar? Nah, maka posoknya ini. Nah, ini posoknya. Ya. Nah, ini kalau ini, nah seperti kemarin lah. Ini masing-masing kan beda-beda. Kolomnya ada berapa? 3. Ya. Ya, istilahnya ini tidak homogen istilahnya. Ya, tidak homogen. Ini loh, berbeda-beda. Ini ada yang mengatakan ini untuk uji pasca nafanya boleh bahwa nah ini 5% dengan 7,5 berbeda. Ini boleh ya, pasca nafanya boleh pakai itu boleh. Tapi yang kalau di sini di Stivar biasanya paskanya itu pakai LSD atau SKV atau apa tukai, terserah nanti pembimbing. Ya, ada ini. Nah, jadi di sini posoknya itu hanya ada 1 ini kita pilih. Sebetulnya ada 2. 1 ini lagi apa? Antar kelompok. Ya, antar kelompok nanti kita bisa lanjut ya ini ya. Udah. Sampai sini ngerti ya? Berarti kita tahu posoknya ini. 5% sama 7,5 signifikan. Ya, ini kita lanjut ke uji pasca kelompoknya pakai compare min. Nah, ini waktu hancur. Nah, di sini silakan mau apa dari kelompok ya boleh. Ini iya. Nah, kelompoknya posoknya nah, SKV aja. Ya, di optionnya positif homogen. Dah ini. Oke. Ya, ini sudah satu kesatuan. Nah, ini. Ya, belakang tuh ini. Nah, ini satu kesatuan. Nanti yang dipakai adalah ini. Lah, ini lihat. Di ANAFA jalan itu kelompok itu 74,082. Nah, kita lihat toh. Nah, berarti Anda sudah bisa tahu. Nah ini loh. 74,082 toh. Ini signifikasinya 0 ya, gitu. Ya, ini berarti sudah selesai ANAFA 2 jalan. Ya, nanti biar lebih jelas pakai apa? Pakai latihan. Kita berusaha untuk supaya KTI-nya itu bisa ya. Ini. Ya, saya akhiri sekian dulu. Sampai jumpa.